untuk paham, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi dirinya, semua tim kita yang sharingnya sih penting banget sih itu, Bu. betul. Jadi banyak kita mengira karena udah senior, udah sekian bulan, sekian tahun bergabung sebagai member yang living, tapi member baru kita lupa kita ajarin. Oke, silakan hadir hari ini. Nggak paham VO, nggak melejit. Wah, ini tagline baru. Wah, baru sih ini kayak. Bisa jadiin hashtag kali ya? Nanti kita jadi hashtag ya. Kita jadi hashtag untuk postingan training hari ini. Nggak paham VO, nggak melejit. Dari Bu Pivin, penting buat ikut, apalagi terkadang ada fitur-fitur baru di VO. Betul banget itu. Kita termasuk market yang paling dinamis dalam mencoba mengimprove setiap aspek dari VO kita yang memberikan manfaat buat untuk member. Memudahkan sih, mudah-mudahan bisa lebih untuk memudahkan member sih, Bu, gitu. Setuju. Oke, baik. Kita mulai dan seperti biasa boleh teman-teman absen dulu. Berhubung saya bawa Kakak Rani hari ini. Dari kota mana saja kah teman-teman ini berasal? Biasanya dari Sabang sampai Merauke nggak sih? Yes, dari Sabang sampai Merauke. Tahu nggak? Dari Tapak Tuan, Air Molek, Jeddah, Melbourne. Wow, Batam hadir tadi, Ibu Pamulang, Vidya, Manado, Pontianak. Sekarang selalu ada Kalimantan dan Sulawesi loh. Depok, hai tetangga. Bintaro, Sidoarjo. Sidoarjo tetangganya Kakak Asro ya. Oke, Bekasi. Baik. Jakarta pastinya. Surabaya, Malang, Semarang. Wow, hampir semua nih kayaknya ada datang nih ya. Gondrong petir. Beduran udah panen belum ya? Aduh, Batam, Palembang. Dari Lampung nggak ada nih dari Lampung? Ada Padang, ada Palembang. Bali, Lombok nggak? Lombok ada tuh. Ada langsung muncul. Banjarmasin hadir juga. Oke, Papua. Ambon Maumere tadi ada kulihat. Ada Maumere. Oh iya itu Maumere Jogja. Kebon Jeruk Jakbar hadir. Orange River, apa Lemon River, Orange River? Orange Garden. Pekanbaru. Luar biasa. Oke. Oh, Jayapura ada tuh akhirnya. Wow. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Ya, Kakak Rani pasti merasa sangat terhura dan terharu. Tambua. Saya jadi kangen Kupang kalau dengar Nusa Tenggara. Kota yang indah. Belum pernah ke sana sih Ikan seger semua. Wah, kayaknya harus ke sana selesai pandemi sih kayaknya. Next time kita harus sampai Atambua ya. Iya, betul. Oke, silakan Kakak Rani dimulai untuk share screen-nya. Thank you atas feedback-nya kakak-kakak semua. Oke. Kita mulai dengan untuk pertama kali berarti kita akan memulai langsung ya. Untuk masuk ke dalam virtual office pasti ini harus jadi member dulu karena dibutuhkan username dan password untuk bisa masuk ke virtual office untuk kita bisa nge-explore atau surfing di dalam virtual office ini. Ini sebagai contoh pokoknya tampilan awalnya dia akan seperti ini sih. Diminta untuk login, biasanya tuh menggunakan alamat email bisa atau nomor member atau username-nya sih. Cuman ini kalau emang hafal nomor membernya lebih baik langsung nomor membernya aja dan masukin password-nya gitu. Oke, kita coba login ya. Oke. Nah, pada saat login pasti tampilan di awal itu kita langsung dihadapkan dengan si dashboard ini gitu. Jadi di dashboard ini dia sebenarnya seperti kayak rangkuman gitu sih Bu Indri dari organisasi kita, tapi rangkumannya itu hanya di periode bulan ini aja gitu. Jadi kayak bukan seluruh pembelanjaan kita enggak, tapi kayak dia berdasarkan bulan berjalan di bulannya itu gitu. Jadi misalnya nih hari ini tanggal 30 November. Berarti akan berbeda tampilannya ketika itu menyentuh tanggal 1 Desember. Betul. Jadi jangan kaget ya. Mana OGV-ku kemarin udah 40.000 iya, gitu ya. Atau misalkan peringkat atau di bagian peringkat yang memenuhi kualifikasi ini nih. Jadi kayak biasanya banyak member yang berpatokannya itu untuk ngecek mereka udah di rank apa hanya dari dashboard ini aja. Jadi kayak pas mereka capture di tanggal 3, misalkan di setiap akhir bulan, mereka capture, gue udah silver nih, misalkan di part itu pas tanggal 30 November misalkan, tapi kayak masih jam 10 malam gitu. Oke. Nah, ternyata pas besoknya nih di tanggal 1, ngecek,
ternyata udah berubah jadi kayak eksekutif. Terus pada menghubungi di member service lah, atau biasanya sekarang sih selain member service menghubunginya ke tim sales ya. Kemarin saya udah capture loh, saya udah posisi silver. Kenapa sih kok sekarang jadinya eksekutif ya? Gitu. Jadi kayak sebenarnya ya dashboard ini tuh kayak masih gambaran dan dia belum final sih. Jadi jangan pernah terkecoh melihat posisi atau rank ibu-ibu semua tuh di dashboard ya di setiap akhir bulan kalau memang belum kayak belum pasti gitu sih. Dia hanya merangkum saja gitu. Iya, kalau ada yang terkagum-kagum lihat poinnya Princess Moana, kakak-kakak tinggal di solawatin aja. Suatu hari nanti punya poin segini banyak juga ya. Gemes ya. Poinnya Ini nggak tahu kenapa si Inces nggak diredim nih poinnya. Mungkin nunggu sesuatu yang baru ya kayaknya. dari yang living. Nunggu Rose kayaknya supaya bisa di-redeem yang banyak gitu kayaknya. Oke, silakan kakak-kakak kembali fokus back to topic. Oke, jadi tampilan di dashboard ini ya balik lagi karena tadi dia rangkuman, jadi dia akan melihat kalau misalkan memang bergabung di program yang IR, pasti dia akan terlihat total PV bulanan ibu-ibu semua. Dan di sini total PV yang tercapture adalah total PV dari bulan sebelumnya kalau misalkan memang belum melakukan update, atau jika memang sudah melakukan update, dia akan berdasarkan PV yang diupdate bulan ini, gitu. Oke, clear ya kakak-kakak semuanya dari Sabang sampai Merauke. Lanjut, ada informasi apa lagi yang bisa didapatkan dari dashboard ini? Dari dashboard. Sometimes mentang-mentang dia selalu tampil pertama nih, Kakak Ani. Ini semacam apa ya? Nothing to lose, ya udah lihat aja gitu. Apa yang terjadi di sini ya udahlah ya gitu. Sering karena sesuatu yang rutin kita terlupa untuk menangkap makna. Gitu betul. Jadi ya sebenarnya ada yang basicnya juga kayak poin hadiah, ini memang total poin yang selama ini kita kumpulkan kalau bergabung di program IR kan salah satu benefitnya bisa dapat poin, ya kan? Nah itu kalau diakumulasikan, dikumpulkan, dia akan ada tercapture nih di bagian poin hadiahnya ini, gitu. Dan itu bisa ditukarkan. Dan kita bisa lihat ya rinciannya benar. Kita nih dapat dari bulan mana aja. Betul. Jadi bisa dilihat nih detailnya sebenarnya di poin hadiah ini. Misalkan banyak juga ya akhir-akhir ini kayak telepon atau email, kok poin saya hilang gitu. Sebenarnya bisa dilihat sih dalam rincian ini kayak history order nih. History poinnya ini digunakan untuk apa aja. Jadi jangan sungkan untuk diklik rincian poin hadiahnya, kemudian dilihatlah poinnya ini digunakan kapan aja atau didapatkan dari order mana aja, itu bisa terlihat tuh semuanya. Dan kalau dia tiba-tiba hilang, kemungkinan expired ya. Iya, kita ngerasa belum pernah pakai nih. Betul. Terus tiba-tiba hilang. Bisa jadi hilangnya itu bisa karena expired atau misalkan sudah tidak bergabung di program IR lagi, itu kan otomatis template-nya terhapus dan poinnya ya benefit-nya otomatis hilang dong kalau udah nggak bergabung gitu. Yes. Oke. Selanjutnya coba ya kita back lagi. Nah, di tab yang poin hadiah ini juga sebenarnya masih bisa kita explore lagi kayak kita tuh ada di bulan keberapa sih IR-nya. Nanti dia sebenarnya akan muncul gitu. Dia akan muncul posisinya sekarang ibu-ibu nih udah menjalankan IR selama berapa bulan gitu. Jadi nggak perlu kayak repot-repot, saya belum pernah dapat hadiah yang ini atau saya harusnya udah presentasinya berapa ya. Karena kalau memang rutin dan tidak pernah terskip, dia nanti akan tercapture semuanya di sini di yang bulan berurutan. Ini menentukan kayak berapa bulan kita sudah bergabung di IR. Kemudian kalau yang kecepatan mendapatkan poin sekarang ini ya persentasenya. Jadi kalau misalkan kayak 3 bulan pertama, dia pasti akan membacanya 10%. Kalau udah di bulan keempat sampai di bulan ke-24, dia akan membacanya di 20%. Begitu seterusnya sih. Jadi semuanya bisa tercapture di bagian sini gitu. Oke, mumpung kita bahas di bagian poin IR nih Kak Rani. Saya enroll jadi member yang living di bulan Desember ini. Oke. Apakah poin IR saya join 100 PV IR, beli PEP langsung IR? Boleh. Kapan saya bisa gunakan poin IR saya? Oke, untuk poin IR itu sebenarnya bisa digunakan ketika sudah melakukan pembelanjaan 2 bulan berturut-turut IR-nya. Jadi, at least tuh Januari IR, baru nanti poinnya itu bisa ditukarkan. Jadi, begitu bukan berarti yang kayak Desember
join IR terus dapat poin langsung ditukarkan, itu sih belum bisa sih. Jadi harus 2 bulan dulu, Bu. Berarti nanti saya bisa pakainya di bulan? Di Januari begitu selesai order IR-nya bisa langsung dipakai atau di Februarinya. Oke, jadi anytime setelah saya order IR lagi untuk yang kedua Dua kalinya kalinya. di Januari, Iya, misalnya saya order IR lagi tanggal 10 Januari, boleh. saya join hari ini, 10 Desember. Iya, Tanggal 11-nya saya udah boleh bisa. pakai redeem? Atau tanggal 10-nya bisa langsung saya pakai redeem? Sebenarnya tanggal 11 sih, karena tanggal 10 si poin ini belum masuk. Oke. Iya, walaupun sebenarnya udah ada kalau dari histori transaksinya udah 2 kali IR, tapi kan kayak jumlah poinnya mungkin belum bertambah karena transaksinya belum sampai komplit lah, istilahnya baru ke payment aja gitu. Oke, clear ya kakak-kakak sekalian. Oke, Oke, apalagi terus yang perlu di-highlight dari ini patch ini? paling ini sih kadaluarsa poin ya. Yang mungkin ya tadi seperti kok poin saya tiba-tiba hilang gitu karena expired, tuh mungkin karena nggak ngeh kan kalau ternyata tuh sebenarnya poin itu punya masa berlaku loh. Berlaku itu 1 tahun sejak pertama kali diterima gitu. Jadi misalkan Bu Indri nih udah jadi member dari tahun lalu, terus poin yang pertama kali didapatkan belum pernah ditukarkan, ya dia pasti akan punya masa expired-nya gitu. Jadi dia 1 tahun masa expired-nya. Jadi mending kalau saya memang punya wishlist dan di bulan itu wishlist-nya muncul sebagai item yang boleh di Ditukar redeem, kan? mending saya redeem aja Segeralah. dulu ya. Betul, daripada expired. Seperti si Incas Moana ini kan, Iya. dia punya 59,58 yang Akan expired di 15 Betul, Desember. betul. Oke. Semoga kakak-kakak rajin ngecek ya ini ya, Iya, poin betul. hadiahnya. Atau poin hadiahnya udah keburu habis jadi nggak ngecek-ngecek lagi. Udah langsung begitu ada yang diinginkan langsung ditukarkan gitu ya. Yes. Oke, di sini kemudian kita coba balik ke dashboard, itu di bagian yang volume atau peringkat, di situ ada OGV, PV atau PGV, dan kualifikasi peringkat ya. Nah, di situ juga kalau misalkan memang kita start untuk building bisnis, pasti akan muncul nih OGV kita berapa, terus PV kita terakhir berapa, PGV berapa, dan nanti terakhir akan menentukan kayak, oh kita ini ada di posisi rank apa sih, gitu. Jadi misal saya nyaris jadi eksekutif, berarti saya masih senior star. Oke. Di sini peringkat yang memenuhi kualifikasi senior star. OGV saya tuh 2.500. Oke. Ya kan, PV pribadi saya belum belanja. Saya lagi mikir-mikir nih ada promo apa ini ya. Saya lagi pilih-pilih, cap-cip-cup. Terus PGV saya juga berhubung saya baru mau achieve eksekutif, PGV saya biasanya sama dengan OGV saya. Oh iya, betul, ya. sama. Jadi ini biasanya se-update apa? Apakah terakhir kemarin, hari ini muncul update-nya, atau ada timeline tertentu? Biasanya sih paling cepat si virtual office-nya jika memang tidak ada kendala ya. 1x24 jam sih dia akan update selesai dari kita transaksi itu sih. Oke. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada kendala sih dia harus 1x24 jam ya langsung terupdate. Berarti ini kondisi kemarin. Jadi nanti misalnya nih dia nanggung mau jadi eksekutif kurang 250 PV lagi. Dia mengenroll 2 orang hari ini dengan promo 190 PV IR. Mau ngejar poin oilholic ceritanya Kak Rani. Oh gitu, boleh. Tapi kok ini OGV saya masih aja 3.750, yang 250-nya belum masuk-masuk. Kemungkinan besar besoknya akan baru ya. akan ke-update gitu. Itu yang sering terjadi juga sih ditanyain kalau di akhir bulan biasanya tuh ya kan kayak pas ngecek, wah kurang nih, terus langsung buru-buru, tapi kayak berharap langsung terupdate juga pada saat itu gitu. Jadi kayak sebenarnya itu biasa takes time sih 1x24 jam kalau memang tidak ada kendala sama sekali di virtual office-nya dia akan mengupdate-nya seperti itu. Oke, semoga dicatat di diarinya hari ini ya, karena pertanyaan seperti ini akan banyak sekali terutama di akhir-akhir promo, di akhir-akhir bulan. Betul. Lanjut Kak Rani. Oke, biasanya di dashboard juga kita akan kayak ada tampilan kalau misalkan kita punya challenge atau punya program bonus atau apa, biasanya akan muncul juga sih di dashboard gini. Kayak kemarin kita sempat ada Dream 500 yang bora-bora, kita bisa ngecek nih poin kita di posisi berapa sebagai kayak leaderboard-nya gitu sih. Gitu. Terus di bagian bawah organisasi saya ini kayak ya dari my organization kita yang misalnya kita bisa lihat nih kita punya berapa downline sih gitu. Terus kita punya
leader yang silver, biasanya silver above sih dia akan nge-capture-nya di situ. Kita punya berapa, terus kayak yang baru join sebagai member baru di bawah organisasi kita ada berapa orang, itu juga akan ke-detect semuanya di situ. Enggak yang cuman saya enroll personally, tapi semua orang di tim saya mengenroll totalnya ada berapa? Iya, ada di situ. Terus kayak ada juga account yang akan inactive tuh, yang mungkin pada nggak notice kan, kayak ternyata pas mau belanjain, oh ternyata account-nya inactive nih gitu. Jadi sebenarnya bisa dicek sih. Nanti kita kasih tahu deh caranya kalau buat ngelihat account yang mau inactive. Jadi kita bisa prevent sebelumnya sebelum account-nya akhirnya inactive gitu. Yes. Ternyata ada banyak sekali informasi baru di dashboard. Dari di dashboard aja sih sebenarnya. Apalagi kalau ngeliatnya pakai handphone tuh, suka kepotong screen yang di bawah. Karena dia tampilannya panjang gitu kan ya. Iya. Oke, jadi rajin-rajinlah olahraga jempol kalau buka VO-nya via handphone. Mobile ya, pakai mobile. Pakai mobile apps. Ini kalau via laptop juga di scroll aja. Kita lihat kan masih ada taskbar yang bisa ditarik ke bawah sehingga kita bisa lihat ada apa lagi nih informasi di bawahnya. Sometimes pertanyaan yang kita ingin tanyakan ke member service atau ke upline kita, ke enroll kita udah disajikan di sini loh. Iya sih, sebenarnya kan? Gitu. Sebenarnya semuanya sudah terdisplay di dashboard ini. Cuman mungkin ya kadang pengen aja kayaknya menghubungi member service kayaknya sih. Ya, kangen sama teman-teman member service, nggak ada salahnya sih menghubungin. Tapi kalau misalnya antrian padat merayap, mohon maaf nih. Cari dulu di sini. Cari dulu di sini. Udah available ya. Iya betul. Oke, mungkin aku tambah lagi di dashboard kali ya, ada satu tab yang ini sih bukan cuma buat member, tapi dari sisi kita sebagai member service pun juga biasanya ini jadiin patokan sih. Kalau misalkan saya mau kejar rank tertentu gitu, saya biasanya kurangnya di mana ya? Di sini tuh bisa dilihat loh ibu-ibu semuanya, kayak kualifikasi peringkat dari sebagai membership di Young Living itu. Oke, sebentar ya, sepertinya agak-agak loading nih. Sambil jalan, jika ada yang bertanya, silakan ketik di kolom chat. Selesai kita present, kita akan scroll pertanyaannya. Oke, ini contohnya nih kualifikasi peringkat nih. Jadi misalkan nih kita memang pengen achieve eksekutif lah, karena eksekutif itu biasanya untuk yang jadi bangun fondasi gitu kan ya Bu ya, untuk build bisnisnya. Pastikan untuk jadi seorang eksekutif, rank eksekutif itu kita harus punya 4.000 OGV, kemudian kita punya 2 leg yang masing-masing OGV-nya 1.000. Kalau misalkan memang kita udah belanja dan memang sudah terpenuhi, otomatis nanti dia akan kayak ini warnanya jadi kayak ungu semua dan ada tanda checklist-nya. Berarti memang kita udah kayak confirm, oh ya kita udah eksekutif gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dari yang kualifikasi ini masih ada yang kayak abu-abu, berarti memang di part yang itulah yang kita masih kurang. Kita belum achieve di requirement yang itu. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat ini kan distributor cuman ada requirement pokoknya punya 100 PV aja. Udah jadi distributor. Star selain 100 PV dia punya 500 OGV. Betul. Senior Star juga masih syaratnya OGV, kemudian eksekutif nambah satu syarat lagi. Harus punya 2 leg masing-masing 1.000. Jadi setiap ada requirement yang kita achieve warnanya akan berubah. Betul. Lebih kinclong, udah nggak abu-abu lagi. Jadi misalnya kita seperti yang tadi Kak Rani bilang mau jadi eksekutif, OGV-nya udah berubah warna, udah achieve 4.000, udah belanja pribadi 100, tapi yang requirement 2 leg masing-masing 1.000-nya belum berubah warna. Kemungkinan kita baru punya satu leg yang udah 1.000, atau kita punya beberapa leg nggak ada yang nyampe 1.000. Oh ya benar, itu mungkin terjadi sih mungkin. Oke, itulah kenapa kalau menurut hemat kita nih dari sisi corporate nggak ada salahnya edukasi tentang compensation plan requirement untuk achieve rank itu disosialisasikan sejak awal. Kenapa? Demi situasi yang tadi tidak terjadi. OGV-nya udah 4.000. Udah gemuk nih sebenarnya. Udah gemuk tapi jadinya masih senior star karena tidak ada kaki yang memenuhi syarat 2 kali 1.000-nya. Terjadikah itu di dunia nyata? Terjadi. Silver yang OGV-nya 205.000 ya, itu banyak di Indonesia. Kenapa? Mungkin unsur edukasi tadi yang menjadi salah satu penyebab. Betul. Nah, berhubung
yang living Indonesia sudah 3 tahun eksis, 3,5 tahun eksis di Iya, betul. Indonesia ini, di tanah air tercinta ini, udah nggak ada alasan lagi sosialisasi dan informasi mendasar itu diinformasikan sejak awal, sejak seorang member baru bergabung. Iya. Kita lihat sih belakangan kelas-kelas business building itu banyak dan marak di setiap tim, dan pasti hasilnya akan menggembirakan dan vibrasinya akan sangat positif ketika semakin banyak yang naik peringkat di timnya ya. Iya. Karena mereka semua mungkin udah teredukasi gimana sih caranya untuk achieve rank-rank tertentu misalkan dari setiap organisasinya itu. Gitu. Jadi saya yakin sih ada yang bertanya nih, saya sampaikan saja. Persyaratan untuk kaki itu baru muncul untuk rank eksekutif di sini. Jadi apa ini namanya, baris ketiga ini? Baris ketiga. Ini adalah persyaratan kaki dan OGV untuk naik peringkat. Nah, sejak distributor sampai senior star itu yang ada hanya persyaratan OGV. Oke. Belum ada persyaratan kaki. Tapi sangat urgent untuk mengetahui atau mengedukasi setiap member barunya yang kalau OGV-nya udah 500, 700, ajarkan bahwa siapin untuk nge-build 2 kaki. Di awal, siapkan kaki ketiga sebagai cadangan, terutama kalau kita ingin memenuhi berbagai requirement lain di kemudian hari. Jangan suka mepet sih, misalkan ya itu tadi kayak eksekutif sebenarnya cuma butuh 2 leg aja yang 1.000, tapi kan nggak tahu nih misalkan ada challenge atau yang kayak butuh another leg lagi, atau misalkan ternyata di akhir bulan leg yang kita sudah sangat yakin dia bisa mensupport atau menopang kita ternyata amit-amit ya, something happen di kaki itu ya, terus kayak kita mau menutupinya atau memperbaikinya lagi kayak sudah terlambat gitu, udah nggak keburu gitu. Jadi kalau itu ya saran dari saya sih jangan mepet lah. Oke, semoga jelas ya. Jadi ini sudah ada tools-nya di VO yang mungkin loh ya, saya nggak nuduh, dengan Allah saya nggak nuduh. Mungkin jarang dilihat, jarang karena mungkin lebih senang komunikasi sama upline-nya atau lihatnya dashboard. Ayo silakan diuprek lagi virtual office-nya yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mensupport perkembangan bisnis kakak-kakak semua. Oke, ada apa lagi di patch ini? Oke, ini kita ada patch Silverbound, tapi memang kayaknya Silverbound akan segera berakhir ya kita ya Bu, di akhir bulan ini ya. Di sini dibilang berakhir 31 Desember 2020. So, bagi yang in the middle of progress achieve rank tertentu dengan Silverbound, saya cuma mau remind pesan dari teman-teman corporate bahwa misal nih, untuk jadi senior star Silverbound itu kan butuh waktu 2 bulan sejak achieve star. Misalnya, tapi kan saya masih punya jatah sampai Januari. Apapun yang terjadi kakak-kakak sekalian, batas terakhirnya harus achieve di akhir Desember ini selambat-lambatnya jika masih mau dapat bonus Silverbound-nya. Sama halnya kayak yang silver kali ya. Silver kan waktunya lebih panjang tuh, misalkan 4 bulan ya. Ini tapi bulan ketiganya. Masih sampai Januari ya, masih bisa harus di-achieve di Desember ini jika mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Mumpung masih tanggal 10 ini. Oh iya, masih agak lama sih. Masih tanggal 10. Jadi nanti Januari jangan teriak lagi ya. Kenapa nggak ada informasi? Kenapa nggak ada informasi? Kita udah berbagai platform mencoba menyampaikan, salah satunya melalui training ini. Terus kemudian di leader, ya terus kalau misalkan diperhatiin sih di email member service kita di bagian bawahnya ada kayak reminder sih kalau ini bulan terakhir Anda untuk achieve Silverbound gitu. Jadi kalau kita rajin nguprek-nguprek ini kita juga lihat nih kan, nih ada tampilannya Silverbound program berakhir 31 Desember 2020. So kenapa kalau masih ada yang nanya dan belum sempat ke-update oleh leadernya, kenapa ini berakhir Desember 2020? Karena manajemen global melihat masih ada potensi untuk program Silverbound ini di-develop lagi agar lebih berdampak kepada perkembangan bisnis kakak-kakak semua. Oke, jadi sekali lagi yang masih in the middle of proses untuk achieve rank tertentu dengan Silverbound bonus, batas akhirnya adalah di 31 Desember 2020. Tolong disampaikan ke timnya ya. Oke. Mari kita lanjut. Selanjutnya di kabar member, atau mungkin kalau versi bahasa Inggrisnya member news. Member news. Nah, di sini tuh di member news namanya juga kabar member ya. Jadi kayak informasi gitu yang kita berikan kepada para member gitu. Di sini kita bisa ngelihat setiap promo itu bisa
cari tahu di sini. Jadi misalkan jangan bilang kalau nggak ada infonya tuh di virtual office atau apa. Dari tampilan di awal aja sebenarnya kita ada kayak banner yang berjalan promonya gitu sih. Jadi harusnya nggak ada alasan lagi untuk nggak tahu promonya apa gitu. Mailchimp rajin banget kayaknya kita kan. Ya, jadi sometimes kalau itu terjadi, kita sudah tahu nih sekarang, maka kita berkewajiban untuk mengedukasi tim kita. Oh, intip deh di VO di sebelah sini. Ya, itu ada promonya tersedia. Tinggal diklik. Mungkin boleh diklik ya. Nah, keluar semua flyernya. Ini juga bisa di-download ya. Klik kanan, di-save. Iya. Atau itu ambil ini kesempatan ini sekarang gitu kan. Semua flyernya kita tampilan di sini sih. Jadi nggak ada alasan lagi sih untuk nggak tahu promo kita ada apa gitu. Setiap bulannya sebisa mungkin kita selalu update sih sesuai dengan yang sedang berjalan ini promonya. Perhatikan, tolong requirement-nya apa, terus tanggal-tanggal berlakunya. tanggalnya. Nggak semua promo berlaku sampai akhir bulan. Betul. Ada yang early bird, ada yang cuma 5 hari, 3 hari, gitu. Oke, terus di member news ini selain ada promo, dia ada kayak tentang situsnya kita juga sih Bu, tentang ya news, informasi-informasi yang sekiranya bisa jadi tambahan aja sih buat para member gitu untuk dapat informasi lebih dari sisi corporate. Saya ngebayangin ya, ketika saya jadi member, sayangnya kan saya nggak member nih. Nggak bisa ya. Nah, ketika saya jadi member, ketika saya buka member news ini akan banyak sekali informasi yang bisa saya jadikan bahan konten loh. Oh iya boleh, benar-benar. Bisa. Hari Esensial Oil Internasional ketiga, gitu kan? Iya. Masih sedikit sih saya lihat yang posting tentang ini. Kemudian informasi tentang kebijakan kita atau kita bagi yang punya teman, kenalan yang warga negara asing gitu. Ini udah ada caranya. Terus informasi harga dan pengiriman. Ini kan kita ada increment sedikit ya. Betul. Jadi di sini sudah detail sekali. Di daerah mana itu jadi berapa berat. Karena kita sekarang incrementnya berdasarkan berat sih gitu. Jadi bisa dicek dulu sebelum akhirnya mau proses order. Beratnya berapa hitungannya, terus kemudian kirimnya ke zona mana gitu, semuanya ada di situ sih informasinya gitu. Terus jadwal training pun juga ada di sini kalau misalkan ketinggalan nih, nggak tahu nih, training minggu depan temanya apa ya gitu, itu bisa cek juga di sini jadwal trainingnya. Nah, saya pengen tahu banget nih di antara teman-teman kalau ada yang ketinggalan sesi training tertentu yang sebenarnya udah dipengenin dari lama pengen join, recordnya bisa didapatkan di mana sih? Ketik aja di kolom chat. Saya cuma mau tahu apakah sudah tahu semua atau banyak yang belum tahu. Oke, tunggu nanti dari kita ya. Oke, ini order form juga semua ada di sini. Terus product guide ada di sini juga. Jadi ini benar-benar kayak bisa jadi tools para member untuk dapat informasi lebih dari misalnya dari kita ya, dari corporate itu sendiri gitu. Oke, kemudian kita ke tab berikutnya ya. Itu essential reward. Mungkin ini sebenarnya harusnya udah pada paham lah ya, udah familiar karena pernah kita bawain juga nih, kayaknya waktu itu ya bulan apa ya, training kita udah beberapa kali adain, terus tentang perbedaan IR dan SO gitu. Dari segi teknis VO dan dari segi teknis programnya, itu kita juga udah pernah sampein. Dan paling kalaupun di sini yang kalau mau saya tekankan kayaknya yang masih pada belum aware tuh tentang PV Assistant kali ya, Bu. Yes. Kayak gitu. Banyak yang bingung, apa itu PV Assistant? Makhluk apa itu, Kakak Rani? PV Assistant sebenarnya nih ya kayak salah satu fitur juga yang buat ngebantu kita untuk kayak maintain IR kita. Kayak tadi kan hampir setiap challenge yang kita adakan itu, dia kayak harus IR-nya tuh 100 PV gitu kan. Tapi misalkan kita tuh udah selalu berusaha untuk maintain 100, tapi ternyata di perjalanan terjatuh karena ada barang yang out of stock atau belum update template-nya, terus template itu masih yang bulan sebelumnya masih ada yang discount code, jadi otomatis kayak nggak berhasil lah mencapai ke 100 PV-nya itu. Jadi disinilah fungsinya si PV Assistant itu, dia untuk membantu kita untuk ngeset target nih. Kayak jadi kita tuh bisa targetnya tuh bukan dari company ya yang ngatur, tapi dari ibu-ibu sendiri. Misalkan pengen 100 PV, ya silahkan. Pengen 120 PV misalkan, karena pengen kejar si early bird-nya. Itu bisa juga. Atau pengen yang 400 PV, itu bisa juga. Jadi semua tinggal bisa
set sendiri sih untuk target PV-nya gitu. Bahasa kerennya, bahasa detektifnya, si PV assistant ini adalah backup plan. Iya, betul. Jika produk yang ada di template IR kita seperti yang Kak Rani bilang tadi, OOS, ya kan? Iya kan? Walaupun kita sama ini, oh ini mah nggak pernah OOS, yang We ini never know. Indonesia gitu loh, we never know ya. Tiba-tiba OOS, nah kita punya backup plan, kita nge-ranking produk priority yang akan nge-backup produk yang OOS tadi, sehingga harapannya nggak akan kurang dari 100 PV-nya. Nggak akan berkurang dari targetnya lah yang udah disetnya. Jadi sistem akan mengatur sedemikian rupa ketika dia ngebaca, oh ini yang ada di template ini ada satu produk yang OOS. Dia akan melihat apakah kita punya PV assistant. Ketika kita udah nge-set up PV assistant ini, dia akan mengganti dengan Spermin ya. Iya. Spermin yang 11 PV. Jadi ini bisa membantu menggenapkan 100. Kalau ternyata yang habis 2 produk nih OOS yang ada di template IR kita, langsung si tipsnya, tips foaming hand wash-nya, hand soap, dia akan naik. Iya. Jadi akan 2 produk yang membantu itu. Jadi boleh diinformasikan nggak ke kakak-kakak sekalian ini PV assistant ini triknya gimana mengaturnya sebaiknya? Oke. Pertama kita set dulu ya targetnya misalkan mau berapa. Di sini sih misalkan contoh si Moana dia maunya 120 aja. 120 PVR ya? Iya, karena pengen ya udahlah yang early bird aja. Kadang tuh hadiah early bird tuh menarik gitu kan. Oke, terus nanti habis itu saya pilih nih kayak produk apa aja yang biasanya sih kita bisa masukin ini saya masukinnya 6, bisa juga lebih dari itu sih. Jadi nanti tinggal kita set priority-nya apa gitu yang akan yang ibaratnya akan menjadi substitution dari si barang-barang out of stock itu. Nanti pas udah kita add, kita simpan. Nah, di sini kita bisa atur nih, mana sih yang akan jadi pengganti duluan gitu. Dengan cara ya ini kita kayak di drag aja sih. Di drag aja loh ngaturnya. Oke, baik. Tuh, cuma di drag aja. Misalkan, yang kayaknya nanti kalau misalkan ada yang out of stock, masukinnya si baby wash duluan deh daripada Spermin misalkan atau aku sih kalau di rumahku yang pasti selalu habis setiap bulan itu lavender. Jadi kalau aku jadi membernya aku akan nge-drag si lavender yang paling atas. Iya, betul. Jadi dia buat backup si barang out of stock, jika ada yang out of stock, betul. Dia akan digantikan oleh si lavender ini. Dan lumayan besar juga kan PV-nya lavender ini. Tapi jangan kaget ya ketika memang sudah ini ketika sudah diatur nih template-nya atau si settingan PV assistant-nya, terus nanti total pembelanjaannya kok jadi kayak misalkan lebih mahal gitu kan. Terus kayak, kok tagihan atau saya kok udah jadi nggak sesuai. Padahal tuh sebenarnya sesuai sih, cuman mungkin nggak ngeh ya kalau mengaktifkan si PV assistant-nya itu. Yes, jadi dicek dulu apakah ada di antara produk yang ada di tempat IR kita itu tiba-tiba OOS, makanya seolah-olah tagihannya lebih mahal dari biasanya. Padahal produk yang didapat sesuai kok dengan yang dibayarkan. Benar. Oke, setelah di set untuk kayak priority-nya sebagai substitution-nya, nanti ya ini ada dicentang sih di part yang ini gitu. Jadi ini semacam langkah preventif ya kakak-kakak sekalian, daripada nanti downline-nya teriak, aku nih IR-nya udah 3 bulan berturut-turut 100 PV. Harusnya bulan keempat ini aku mau dapat loyalty gift, harusnya aku dapat orange, tapi berhubung orderan IR ku nggak genap sampai 100, aku gagal mendapatkan orange. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Nanti apalagi kayak di akhir bulan tuh kan suka kita nggak pernah tahu ya tuh barang kadang out of stock di tengah-tengah bulan atau di akhir bulan, bener-bener ya kita nggak pernah tahu sih. Jadi ini sebenarnya udah sebuah apa ya, bantuan kayaknya ya Bu ya, bisa dikatakan ya. Yes. Oke. Kalau ada yang mau bertanya tentang PV Assistant ini, silahkan sambil jalan kita scroll terus ke bawah, taruh dulu di kolom chat, nanti akan kita bantu jawab ya. Oke, ini lanjut. Tab yang order standar. Ya, ini kayak ini ya. Ya, kalau kita mau beli pesanan standar aja, standard order gitu. Yang tanpa ada minimal PV,
dan bisa belanja kapanpun dalam 1 bulan. Kalau IR tadi kan kayak sebulan hanya bisa 1 kali, minimal 50 PV. Tanggalnya kita yang Tinggal tentukan, tentukan. cara bayarnya kita pilih. Yes. Jadi cuma bisa sebulan sekali. Sebulan sekali. Namanya juga auto ship ship. order gitu kan, dikirim otomatis. Kalau tanggal jatuh temponya sudah datang, maka dikirimlah ia ke rumahnya. kita, sesuai alamat yang tercantum. Cuman kalau misalkan ternyata udah IR tapi masih ada tambahan nih, kayak ada yang kurang nih yang belum kebeli, ya silakan beli aja di standard order ini. Nggak ada larangan gitu mau nggak boleh beli atau cuma mau beli 1 RC pun, atau misalkan baby wipes aja nih lagi habis ya cuma 7 PV, itu bisa di order standar ini gitu. Atau tiba-tiba produk yang kita udah habis tiba-tiba back in stock gitu kan, tanggal IR kita udah lewat. Oh iya, buru-buru langsung takut keburu out of stock lagi kita kan. Bisa pakai SO ya. Betul. Ini standarnya untuk standar ini ya, standar order. Oke, kemudian ini sih, ini juga menurut saya sih ini salah satu fitur yang penting juga ya ketika kita untuk ngecek kondisi organisasi kita, kayak gitu sih. Jadi biasanya dari tim member service sih kita akan, kalau misalkan member menghubungi kita untuk ngecek saya udah di rank berapa apa sih Mbak, Mas gitu. Kita akan biasanya akan ngecek ke my organization-nya dulu, kemudian nanti kita akan balik ke kualifikasi peringkat yang tadi. Jadi kita kayak meng-cross check nih, misalkan kalau memang dia udah ada achieve rank, biasanya di ujung sini tuh ada kayak lambang ranknya gitu loh Bu, kayak gitu. Ini berhubung mesti distributor semua, nggak ada lambang. Nggak ada lambang. Pas dia start ada gambar bintang, senior star, bintang, ada tulisan ada tanda SR. SR-nya, eksekutif ya dia ada huruf E-nya kayak warna gitu merah, sih. Silver huruf S warna orange, gold huruf G warna kuning, platinum warna hijau huruf P. Dan seterusnya gitu. Dan untuk di My Organization ini kita bisa ngelihat nggak hanya di bulan Desember aja misalkan bulan berjalan ini, tapi kita bisa cek dari bulan-bulan sebelumnya gitu, kayak kapan nih kita pernah achieve platinum atau silver atau apa gitu, kita bisa langsung diubah aja sih di periodenya gitu. Oh, waktu bulan Juni ternyata dia belum ngerekrut nih si Moana, baru dia seorang diri kayak gitu, dia baru mulai rekrut misalkan di Oktober tidak ada juga. Salah. Nah, di November dia mulai banyak enroll ternyata gitu. Oke, jadi dari organisasi ini kita bisa tahu member kita sampai level kedalaman berapapun. Kita bisa tinggal klik di sini. Klik yang di, oh ya ini, lebih lanjut. Terus di sini kita pilih. Tunggu ya, saya agak keder nih. Oke, misalkan kalau pengen tahu siapa yang benar-benar ada di bawah kita, yang kita benar-benar enroll, kita bisa pilih didaftarkan secara pribadi, atau mungkin kalau bisanya versi bahasa Inggris, yang personally enroll. Nanti dia akan muncul nih, dan nanti akan muncul detailnya. Kapan sih dia terdaftar, tanggalnya, ada di level keberapa, nomor membernya, gitu. Jadi semua adalah di dalam si My Organization-nya ini. Nah, terus ini kalau dia udah punya PV dan OGV akan muncul angkanya, semuanya di sini, betul. PGV-nya juga. Nah, ini auto ship. Ini tanggal-tanggal IR, yang ada angka-angka ini, tanggal dia memilih untuk IR. Kemudian jika muncul tanda seru ini, ya, maka ada something wrong sama orderan IR-nya. Mungkin belum keproses, mungkin belum bayar, mungkin lagi dibatalin. Nah, ya, jadi jika kita mencoba melihat-lihat kondisi organisasi kita, kemudian di kolom autoship-nya muncul tanda-tanda seperti itu, jangan panik. Jangan panik, nanti boleh dicek ada apa gitu kan, dan sometimes ketika tanggalnya begitu tempo, warnanya berbeda dengan kalau berhasil dieksekusi. Iya, biasanya ada kalau emang udah IR ke proses tuh dia akan berubah jadi ke checklist sih, biasanya kalau emang udah ke proses gitu. Nah, lalu kita bisa ngecek juga tampilan penuh kali ya Bu ya. Yes. Ya ini kalau misalkan emang mau melihatnya secara lebih luas kayaknya tuh, lebih detail aja sih sebenarnya, tapi nggak ada bedanya sama yang sebelumnya gitu. Kalau misalkan yang laporan. Nah, ini sebelum ada yang bertanya,
Oke. Saya mau lihat member saya yang inaktif, udah nggak belanja sejak 3 bulan lalu. Saya mau ngelihat member yang saya enroll secara pribadi 6 bulan lalu. Saya mau ngelihat member Berarti nggak saya punya yang email. udah nggak IR, yang udah nggak IR, ya Oh, kan? ya udah nggak IR, benar. Terus yang apa, pakai PV Assistant apa enggak, Iya. kemudian yang nggak punya email, yang whatever. Ini bisa dibikin reportnya. Bisa bikin reportnya Kita nih. bisa pilih nih. Ada yang Misal, pernah main-main sampai ke sini nggak sih? Ya, terus mungkin ada, tapi uh-uh, belum banyak belum kayaknya. ngerti fiturnya mungkin ya. Iya, Oke, oke. ini kita kasih Coba tahu. kita mau ambil contoh yang akun tanpa autoship kali ya, yang Yes, nggak yang punya, belum IR. yang belum IR. Terutama nih, kalau ternyata kita nemu member itu udah 3 bulan berturut-turut belanja 108 PV. Nggak ada yang ngasih tahu dia bahwa ada yang namanya essential reward. Dosa lo kita. Artinya begini, dia bisa dapat benefit lebih, tapi nggak terinformasi. Iya, kasihan loh. Nah, artinya kalau dia 3 bulan berturut-turut, belanjanya di 108 PV, Ya gitu Allah, kan, nggak itu kan IR, nggak dapat nggak poin, dapat nggak poin, bisa nggak dapat ngeridim. loyalty. Jadi, kita bisa Kasihan, melakukan banyak hal ketika kita kasihan. bisa bikin report Jadi dari sini. guilty pleasure gitu nggak sih jadinya? Iya, Iya. kok guilty pleasure sih? Guilty ya jadinya. Guilty aja. Guilty aja ya. Jangan Ya. pakai Jangan pleasure. pakai pleasure ya. Gimana caranya kita bikin Oke, report? misalkan ini. Kita bisa atur sih. Jadi kita bisa kan pilih pengen tahu yang nggak punya autoship itu, yang belum atau punya autoship yang mana. Kita klik tanda kayak tanda, ini kayak tanda kalender kayaknya ya. Kita bisa buat reportnya tuh mau harian. Jadi nanti dari sistemnya akan mengirimkan informasi itu secara setiap hari atau mingguan atau bulanan, ini tergantung dari ibu-ibu semua sih mau dapat reportnya tuh gimana. Misalkan kita pengen dapat reportnya mingguan, ya udah nanti kita akan pilih nih mau waktu pengiriman reportnya di waktu pagi atau malam gitu. Pagi-pagi aja kali ya biar kayak udah beraktivitas gitu kan. Terus nanti ini ya yang kita mau tampilkan di dalam report itu tuh apa aja, itu kita bisa sendiri yang atur. Jadi umumnya sih ya ini kan pasti pengen tahu dong kayak status autoship-nya gimana, kemudian mungkin kalau misalkan dia tidak berada di level satunya kita atau misalkan kita bukan direct enroller-nya, mungkin kita bisa klik untuk ID sponsor dan ID enroller-nya biar kita bisa nge-reach out ke para enroller-nya itu untuk mengedukasi si member ini. Iya, seringkali kan kalau bukan kita yang mengenroll itu kita sungkan. Iya. Atau kitanya nggak sungkan nih, yang dihubunginnya awkward gitu. Ih, Iya, siapa sih siapa yang nih? hubungin gue gitu kan. Betul, Jadi betul. kita bisa reach out enrollernya, hey, Anu, ini si Ani udah 108 PV, 102 PV, belum IR. Berhubung kamu yang enroll, kamu boleh edukasi dia loh, Ya, something betul. like that. Betul, kayak gitu sih. Terus misalkan atau apalagi ya, kita pengen lihat tanggal pengaktifannya, misalkan ya ini sebenarnya terserah dari ibu-ibu semua ya, tergantung pokoknya pengen dapat reportnya itu tentang apa aja gitu. Nah, nanti ini reportnya akan dikirimkan ke alamat email dari ibu-ibu semua yang terdaftar di Yang Living gitu. Ini kayak tadi Moana langsung kirimnya ke alamat email Moana gitu. Oke, ini Langsung harus di save. Aduh. Oh ya, pilih hari. Oh, harinya. Senin deh. Senin deh ya. Oke, berarti setiap minggu di hari Senin ya, dia akan mengirimkan reportnya. Kemudian kita simpan. Oke, nanti kita akan cek aja di emailnya ibu-ibu semua gitu. Kalau memang sudah mencoba untuk request report ini gitu. Nanti kita ada contohnya sih di yang kita coba capture ya. Nanti betul. kita akan share. Nah, ini yang menarik adalah yang akan menjadi tidak aktif. Nah, ini. Nah, kita ambil beberapa contoh lagi ya, biar ibu-ibu tahu. Ini sama sih tadi kita pilihnya mau yang harian atau bulanan atau mingguan gitu. Coba kita pilih harian. Ya udah kita pilih yang pagi. Kemudian nah, kita bisa lihat nih kapan tanggal terakhir dia order mungkin yang karena akunnya mau tidak aktif gitu kan. Kita bisa checklist di situ. Terus tipe account bisa juga apakah dia IR atau SO gitu.
terus telepon kalau misalkan kita udah tahu akhirnya kita mau coba reach out, mungkin bisa juga gitu. Nanti ini langsung disimpan. Oke, akun yang hampir terminate ya. Iya, hampir ya auto drop inactive lah ya. Auto drop account. Gitu. Terus kita mau lihat nih member yang ini apa namanya melewatkan auto ship, jadi kelewatan IR. Oh, jadi iya. ada banyak yang bisa kita pilih di Iya, sini. benar-benar. Dan kita bisa atur apa aja informasi yang kita butuhkan. Betul. Jadi dilihat deh akun yang Butuh report apa sih gitu. kemudian akun yang on hold. Oke, akun yang on hold ini penting untuk mengidentifikasi OGV yang tertunda. Iya, Ya. betul. Potensial OGV nantinya ya kan. Jangan sampai cuma perkara KTP OGV kita kena tanggung. Oke, pelanggan retail di Indonesia Belum ada. Nggak ada sih. Ya, karena secara izin legal semua MLM itu nggak boleh memiliki pelanggan retail di Indonesia. Oke, di mana adanya? Amerika itu diizinkan secara legal oleh pemerintahnya. Boleh ada retail, betul. Oke, good question. Oke, ini kalau yang klasik sebenarnya sama juga tampilannya, cuman dia jatuhnya kayak lebih kecil gitu sih tampilannya tuh. Untuk ngelihat si My Organization-nya itu sendiri gitu. Jadi ini balik lagi preference dari ibu-ibu ya untuk ngelihat tampilan My Organization itu mau yang versi yang tadi full kayak gini atau yang ini tampilan penuh tadi yang besar semuanya atau yang klasik dia lebih kecil-kecil kayak gitu sih. Oke. Terus kita ke ini ya. Sumber informasi member. Tempat di mana harta karun banyak berada. Wow. Oke, Ini kalau versi bahasa Inggrisnya member resources. Kadang suka keder soalnya Bu, kalau pakai versi bahasa Inggris ya bukannya sombong. Ya, karena komunikasi dengan teman-teman lain, ya kan? Iya, betul. Jadi kalau ada yang bingung, terlanjur mendaftarkan akunnya dengan berbahasa Inggris, tinggal rubah bendera ini kan ya. Oh iya, benar. Coba ya, sebentar. Aku coba ubah dulu. Ya, oke. Tinggal dirubah aja benderanya. Benderanya Jadi, sama sih, cuman versinya jadi pilihnya EN apa ID? EN atau ID. Nah, ini jadi berbahasa Inggris. Jadi member resource di sini. Member resource. Oke. Bagi member baru yang merasa, aduh, aku bingung mau mulai dari mana postingan medsosku karena takut nggak comply, upline-ku jauh, susah dihubungi. Aduh. Aku belajar kondak dari mana? Jangan takut. Aku juga masih pekerja kantoran, nggak bisa rutin ikut training yang jam 2 siang karena masih jam kerja, takut ditegur bos dan sebagainya dan sebagainya. Baik. Kita sudah sediakan ya di VO semua materinya. Ini yang disebut dengan Kondak Corner. Segala sesuatu tentang kondak ada di sini. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nggak ikutan training kondak yang sama Bu Debbie atau biasanya sama Marcella atau Bu Lisa ya untuk kayak postingan untuk di kondak boleh atau enggak, semuanya ada di dalam virtual office ini. Jadi kayak manfaatkanlah fitur-fitur ini ya ibu-ibu semuanya gitu. Apa aja sih yang ada di dalam Kondak Corner? Itu basicnya ada si policy and prosedur. Ini kalau kita baru jadi member, kita dapat yang namanya starter kit, cetakan buku ungu ini, terus ada beberapa bahan-bahan printing, itu semua adalah yang disebut dengan starter kit. Dan menurut hasil survei membuktikan, jarang sekali member baru yang langsung interest untuk baca PNP ini. Terus kecuali udah mentok kayaknya baru cari nanti kayaknya Bu. Iya, terus ketika di dunia nyata menghadapi persoalan yang butuh solusi, ternyata jawabannya ada di PNP. Dan ini PNP-nya berbahasa Inggris. Ada yang versi bahasa, ya tadi kita pilihnya versi bahasa Inggris. Kalau kita pilih bendera Indonesia dengan tulisan ID, maka PNP yang muncul akan berbahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir. Mana tadi ya? Kontak corner kita. Sebentar. Loh, hilang dia. Coba sebentar, aku back dulu ya. Ada Bu. Tidak bisa dia.
Kita coba ulang ya. Kan? Kayaknya ada timernya juga kan mengakses VO. Oke. Oke. Banyak sekali pertanyaannya. Oke, virtual office. Oke. Tadi di conduct corner ya. Nah, ini policy and prosedur tadi. Kemudian tadi guidelines. Ada apa aja sih di guidelines ini? Kita bisa tahu. Nah, ini mungkin materi-materi training conduct ada di sini juga nggak sih, Bu, untuk yang... Ya, jadi apa yang dimaksud dengan akun warisan dan jual beli, bonus buying, boleh nggak sih kita arisan? Ya, karena postingan arisan tuh pernah di suatu waktu tiba-tiba banyak banget yang posting arisan. Terus cool word, sama juga cool, berarti sesuatu yang ngademin ya, yang boleh digunakan dalam postingan. Do's and don'ts about income claim, kita nggak, mohon maaf, lebay seperti company yang masih mengizinkan untuk income claim. Karena sometimes itu yang bikin image company itu jadi seperti bentuk bisnis yang memberikan janji-janji surga, ya kan? Padahal apapun bentuk bisnisnya, apapun bentuk effortnya, itu dibutuhkan untuk achieve sesuatu gitu. Jadi yang living sangat menghindari income claim yang membuat orang berpikir nggak perlu do something, nggak perlu bekerja, nggak perlu mengedukasi tim, ya udah dapat income, which is impossible gitu ya, untuk sesuatu yang lazim. Oke. Kemudian donasi member yang living, seperti apa yang diizinkan, seperti apa yang tidak diizinkan, duplicate account ya, ini banyak terjadi. Hot words itu pasti kata-kata yang dilarang digunakan. Gimana cara bikin kelas di luar organisasi, itu juga diatur. Kenapa sih banyak banget aturannya? Demi kebaikan kau dan bersama. si buah hati. Jadi artinya iya, seperti yang Kak Rani bilang, demi kebaikan bersama. Jadi platform bisnis MLM ini diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Ada zona-zona bisnis konvensional yang kita nggak boleh lakukan. Jadi unsur edukasinya kuat banget ya kalau kita mau ngejalanin bisnis MLM. Karena kita nggak boleh ngiklan, dan gimana kalau kita jadi guest speaker, kan banyak tuh member-member kita yang punya background pendidikan keren-keren ya. Bahkan siapapun di yang living tuh boleh jadi presenter pada akhirnya ketika dia mastering sebuah topik. Kemudian hadiah starter kit, gimana menerapkan produk-produk NFR di medsos, boleh apa enggak, di situ dibahas. Ada aktivasi akun, di sini juga ditunjukkan. Jadi kalau ada yang nanya, gimana cara reactivate? Nih, ya, sini ada di sini. Bongkar aja ini semua. Gimana cara sharing di Instagram, tanya jawab seputar hadiah starter kit, ya. Tanya jawab seputar penggunaan akun grup. Jadi akun, kan ada banyak komunitas nih di yang living Indonesia. Jadi ada kata-kata tertentu yang hindarkan, dilarang penggunaannya supaya tidak memiliki tendensi tertentu. Demi siapa? Demi eksistensi yang living tetap jaya di Indonesia. Oke. Jadi silakan dibongkar, ini dipelajari satu-satu. Jangan lupa di deliver lagi ke timnya. Terus tadi guidelines ya. Oke, sekarang di Zoom material. Ini training yang terkait dengan conduct ya. Tinggal diklik di sini. Diklik semua materinya ada di sini. Syukur-syukur jika ada kakak-kakak, teman-teman yang ingin membawakan ini ke timnya, silakan digunakan materi ini. Bisa di-download loh. Ini ada tombol downloadnya, bisa di-print. Misalkan tadi overclaim, trademark misalkan nih. Itu semua bisa di-download nih, tombol di sini ya. Bisa. Jadi jangan, nggak ada lagi yang kita keep untuk diri sendiri. Apapun yang kita punya, ku bagikan kepadamu. Sharing is caring kali ya, Bu. Iya, sharing is caring kalau kata kakak-kakak blogger dan vlogger. Oke, ini Apply Certificate ini
emang sertifikat dari keanggotaan kita sebagai Ya, terutama bagi teman-teman yang punya pengalaman buruk terjebak dalam bisnis money game, skema Ponzi, apa namanya, skema Ponzi ataupun MLM. skema-skema bisnis berkedok MLM. Mereka bilangnya MLM, tapi prakteknya sangat jauh dari itu. Yang Living titipkan ini bahwa kita adalah company yang berhasil diterima dan terdaftar sebagai member APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ada kualifikasi tertentu untuk bisa menjadi member APLI ini. Oke, yang pasti bisnis money game, investasi bodong, itu nggak bisa menjadi member APLI. Buat siapa? Buat melindungi masyarakat Indonesia agar tidak memiliki kepastian mau pilih bisnis yang mana. Betul. Lalu, Oke, ini di Kondak Corner itu sih. Isinya tadi semua guideline semua. Jadi kayak arahan, bimbingan dalam memposting atau mengedukasi member semua ada di Kondak Corner. Tapi ada juga nih di fitur yang lainnya yang kita bisa gunakan untuk mengedukasi member-member kita gitu. Misalkan kalau banyak yang bingung di mana ya informasi tentang Oil Holic Challenge, di member resource ini. Itu ada tabnya, tinggal diklik. Oil Holic Challenge. Kalau misalkan tadi yang ada banner berjalan nggak sempet ngeklik, klik aja dicari di member resources ini, semuanya ada. Tuh, dari hadiahnya, kemudian mekanismenya, beserta contoh-contohnya juga ada loh di sini. Jadi jangan sungkan untuk mencari informasi, membacanya dan membagikannya ke para downline dan teman-teman yang lainnya gitu. Oke, ini balik lagi, ada banyak tab di situ, silakan dibongkar. Kemudian ini kalau getting started ini biasanya ini di E4 misalkan banyak yang bertanya di mana terkait dengan Oil Holic. Betul. Ternyata nggak bisa ya langsung reaktivasi itu langsung IR. Gimana caranya ya Mbak Indri? 3 hari berturut-turut kemarin, terus terang itu banyak yang nanya. Saya bilang di suatu tempat di VO. Ada di sini. Di sini ya. Jadi bisa download di distributor agreement-nya ini untuk proses reaktivasi dan langsung kita bantu proses ordernya sebagai pesanan IR gitu. Misalkan ada yang mau migrate account-nya dari Singapura ke sini atau dari sini mau ke US atau mana, itu ada formnya bisa diambil di sini. Price list ada lagi kita taruh di sini. Tadi mungkin sebelumnya kita udah taruh di member news juga ada. Terus ini ada step-step yang mau memproses PEP langsung jadi IR. Itu ada juga di sini. Sponsor enroller change, order form, kartu nama ini kayak misalkan mau sharing ke downline atau orang baru gitu, bisa ada template-nya semuanya ada di sini gitu. Ya, ini pakai Adobe atau InDesign ya. Jadi kalau nggak bisa dibuka pakai PPT, pakai Word gitu. Jadi kalau ada yang bingung, filenya kok aneh ya, bawa aja file itu. Karena mungkin laptop kita nggak punya Adobe atau InDesign, nanti di percetakannya mereka akan bisa bukain gitu desainnya, kartu nama ini. Kartu nama. Terus ini compensation plan. Ya, ini semua ada tentang compensation ada di sini juga tadi. Jadi selain mungkin nanti tadi kualifikasi peringkat, lalu di sini juga ada sih informasinya gitu. Ada definisi. Terus ini PNP sama dengan yang di Kondak Corner tadi. Betul. IR juga sebenarnya sama dengan yang di atas tadi, tapi sometimes ada banyak orang yang harus muncul berkali-kali secara visual baru dia interest untuk membukanya. Oke. Ini yang di research kategori ini kayak kita membaginya berdasarkan kategori gitu kayak biar lebih mudah attract kali ya. Cuman kalau saya sih sebenarnya tertarik di WL Central ini sih Bu Indri. Coba dibuka Kak Rani WL Central. Yang Living Central. Judulnya aja tuh udah kayak yang Living Central tuh kayak kesannya tuh semua pusat ada di sini gitu. Iya, jadi materinya terstandarisasi, terutama compensation plan dan produk-produk single atau blend oil tertentu yang fast moving. Kemudian kita juga translate ke versi bahasa Indonesia. Jadi di sini tuh boleh dibuka dulu tentang essential oil. Nah, ini terdiri dari 2 kategori, singles atau blend. Oke. Nah, ini ada
beberapa. Coba frankincense sekarang nih. Oh, karena lagi diskon ya. Nah, ini ada informasi tentang PPT-nya. Oke. Waktu itu yang sangat mendesak dibutuhkan adalah PPT. Jadi kakak-kakak semua bisa download tuh, langsung ke download frankincense yang bisa digunakan untuk sharing bahan konten Instagram. Jadi yang didahulukan itu kemarin adalah essential oil yang fast moving. Oke, kita pindah ke produk. Selain essential oil, kita punya produk lain. Oke. Ya, di sini ada coba at home. Kita kayaknya belum punya. Oke, coba kayaknya personal care. Personal care kita punya seedling. Yang pasti kita udah punya seedling. Di sini ada PPT-nya, kemudian PIP, Product Information Pages, bagi yang ingin mendevelop konten-konten di di tampilan Instagramnya mungkin atau buat sharing juga. Ini ada blog post ya, kita punya blog loh yang versi bahasa Indonesia. Ada yang pernah bongkar belum? Terus ada podcast juga yang bisa digunakan. Oke, kemudian kita coba ke share yang living. Share, oke. Di sini banyak sekali PPT tentang bisnis. Coba ke intro. Introduction tuh. Nah, ya ini ada PPT tentang banyak hal. Wow, banyak banget sih. Silakan dibongkar di sini dan video tentang banyak hal. Linknya tuh langsung ke YouTube. Oke, ada presentasi ini berarti dia PPT ya, Bu? Atau apa? Yang ini link video, yang atas PPT. Nih. Coba diklik ke Karani. Yang mana? Kita coba Premium Starter Kit kali ya. Coba kita klik. Oh, dia langsung ke download kit. Ini PPT ya. Ini PPT. Video berarti langsung directnya ke YouTube ya? Iya, langsung direct ke YouTube. Jadi, selain introduction, kita mundur lagi ke atas. Nah, ini ada starting yang living business. Jadi materi-materi seperti My Organization Report, gimana cara bikin report. Di sini secara detail udah diterangkan. Ada blog post, kemudian podcast, dan video-video terkait sama training ataupun platform YouTube yang sudah di-create oleh yang Living Global. Kalau kita mundur lagi, kita punya compensation plan. Wow, ini banyak banget sih. Nah, banyak yang nanya sama saya, nggak ada PPT 201 di sini loh kakak-kakak sekalian. Ya nggak mungkin dia menghilang di screen-nya kakak-kakak, tapi di screen-nya saya ada gitu. Jadi ini ya 101 dan 201 ada di sini. Silakan di presentasinya ada, videonya juga ada loh. Yes. Dan kalau kita mau explore di YouTube itu ada versi yang 3 tahun lalu, versi yang 2 tahun lalu, dan versi 6 bulan lalu. Semua ada loh. Dan entah kenapa yang 3 tahun lalu itu udah 5.000 orang yang nge-download dan nonton, jadi saya juga nggak tahu istimewanya apa. Mungkin pada saat itu kali. Mungkin menurut saya lagi on fire ya, lagi on fire. Jadi mungkin itu the best version of 101 complaint training. Saya juga nggak tahu. Jadi ini bisa dicek dan dipelajari dan kemudian untuk sharing kali ya, Bu. Yes, jadi udah nggak ada alasan lagi untuk nggak belajar. Semua ada di sini. Oke. Alert Express, ya ini dulu kita ada program Alert Express, kemudian IR lagi-lagi IR tuh sebenarnya ada di hampir semua step semua page kayaknya ada ya tentang informasi IR gitu. Jadi jangan terkecoh lagi lah cara proses order IR, SO itu seperti apa, benefit IR itu seperti apa gitu, karena informasi mengenai IR itu sangat banyak sekali di virtual office ini gitu. Oke, baik, lanjut. Oke. Ini kita masih pakai VO atau mau pindah ke? Kayaknya pindah langsung ke ini aja ya, PPT ya. Aku stop share dulu ya. Nah, ini PPT yang mau aku share. Sebenarnya ini kayak lebih ke rangkuman kayaknya ya. Ini dashboard yang tadi. Oke, lanjut. Nah, ini tadi contoh kalau kita bikin report ya, masuk ke email kita seperti ini tampilannya. Nanti tinggal di-download aja sih itu yang ini ya, icon yang ini. Jadi tadi kita sempat create dulu, mau minta report ke yang living tentang akun yang on hold statusnya. Oke, jadi ada banyak report yang bisa di-create dengan berbagai
variasinya. Variasi, betul, yang kita mau gimana. Kemudian ini oke, ini detail my account yang di VO. Di tab yang terakhir ya di tadi tab yang terakhir, oke. Ya di my account itu kayak ya account kita gitu, kayak profile kita tuh semua ada di sini gitu. Jadi dari nomor member, namanya, alamat, nomor telepon, alamat email, terus leadership itu biasanya kayak sponsor enroller kita tuh siapa, kayak gitu. Ada semuanya di dalam tab my account ini gitu. Terus dari sini kita bisa mengubah password, PIN, nomor telepon, alamat, semua juga bisa sih di my profile di my account ini gitu. Oke, next-nya. Nah, ini nih yang sering banyak pertanyaan ini. Saya mau lihat riwayat pesanan saya, komisi saya itu detailnya apa aja sih yang saya dapatkan selain fasad bonus, berapa sih komisi level yang saya dapatkan, itu lihatnya di mana? Oke, jadi diklik di my account-nya itu, nanti dia, ada muncul option kayak mau ngecek order history, ya berarti kita klik di my order history, kayak gitu sih. Sini ya? Yes, betul. Terus nanti kalau mau cek komisi kita, ya cek aja di my commission, kayak gitu sih. My wallet itu adalah kartu kredit yang tersimpan di akun kita. Oh, lanjut. My wallet itu kartu kredit yang tersimpan di akun. Kartu debit bisa nggak sih kita simpan? Nggak bisa sih, belum bisa. Jadi kita masih pakainya kartu kredit yang berlogo Visa atau Master. Bisa dipahamin sih, karena kartu debit ada kemungkinan saldonya 0 ya. Iya. Betul. Nah, ini tadi kalau misalkan kita klik My Order History, dia akan muncul semua pesanan yang udah terproses oleh kita. Dengan status yang terkirim, dibatalkan, atau yang memang transfernya masih pending, itu semua akan ada sih statusnya di sini. Gitu. Oke, ini ship, ini cancel, ini pending ya. Gitu. Ini IR-nya pending. Jadi kalau ada di antara kita yang sangat yakin, bulan ini gue harusnya eksekutif, bikin ke my report ya, lihat selain order kita sendiri, order tim kita yang statusnya pending gara-gara gagal bayar. Kemudian biasanya di cancel kayak gitu sih. Jadi rajin-rajinlah mengecek sih kalau udah di akhir bulan. Pakai report yang tadi ya kakak-kakak sekalian. Oke. Kemudian tracking order. Ini juga pertanyaan favorit dari para banyak member. Oke, tadi mungkin kalau misalkan dilihat yang di slide sebelumnya, atau tadi kan dari My Order History, kita misalkan pilih nih nomor order mana sih yang mau kita tracking. Misalkan ini kita klik ini. Nanti kita klik yang tanda panahnya ini, kayak drop down-nya gitu. Oke, di sini. Dia akan muncul, dia mulai di-ship tanggal berapa, dan nanti di ujung kanannya itu akan ada nomor airway bill-nya dari pengiriman itu. Oke, airway bill ini nomor untuk resi ya. ngecek status. Betul. Di sini ya? Iya, betul. Nanti kalau diklik, boleh di-enter. Nanti kalau diklik, dia akan ngedirect kita ke halaman ini. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Nah, ibu-ibu diminta untuk login-nya tuh pakai nomor member sama alamat email. Makanya penting untuk alamat email pada saat nge-enroll nih, pakailah alamat email yang memang aktif, karena si alamat emailnya sangat berguna banget untuk kita bantu tracking, bantu komisi, ke Pelusion tuh dia butuh alamat email yang aktif. Jadi jangan cuma mentang-mentang mau ngejar promonya aja, terus alamat emailnya dibikin tidak benar gitu, nanti ke depannya akan menyulitkan impact diri sendiri ya. Akan lebih sulit untuk kita nge-tracking order, terus kemudian terima email notifikasi terima komisi gitu. Jadi mendingan dari awal memang sudah diaktifkan alamat emailnya yang benar gitu. Oke, jadi ini semua ada dalam satu genggaman. Oke, jangan upline lagi, enroller lagi. Aku mau tracking orderku nih, udah hari kelima kok belum sampai, ada apa? Iya. Buka VO-nya, buka VO-nya. Okay? Bisa tracking, nanti di situ akan kelihatan sih. Oke, coba kita next nih kalau udah login. Nah, dia akan tampilannya kayak gini. Login itu nanti ada nomor membernya, kemudian kita submit. Nanti setelah submit, boleh. Ini nah, dia muncul history ordernya tadi. Order kita yang udah kekirim kemana aja. Misalkan tadi mau ngecek yang order A, misalkan. Ya, kita tinggal klik aja nomor ordernya itu yang di tampilan website ini. Setelah itu, kita akan melihat nih statusnya gimana. Nah,
Dia kan kayak nomor invoice-nya, kemudian nomor membernya, alamatnya kemana, kurirnya siapa, kemudian nomor trackingnya atau nomor race-nya berapa, itu ada semua di website tadi, dan statusnya juga ada semua di sini. Jadi kayak jam-jamnya ya, betul, berpindah-pindah. tanggalnya, Oke. betul. Oke, semoga mencerahkan loh. Nah, ini. Saya tuh rasa-rasanya nggak terima bonus sebanyak ini, tapi kok ini banyak banget. Saya sering loh dapat pertanyaan kayak gitu. Wah, biasanya kalau yang nelfon ke member service tuh harusnya saya dapetnya segini, kok dapetnya cuman kayak kurang gitu loh. Gitu. Jadi di sini balik lagi tadi ke tab yang my account, terus kita pilih my commission. Nah, kita bisa lihat nih rinciannya di misalkan kita pengen ngecek komisi di bulan apa, yang tadi dirasa-rasa dapatnya lebih atau dapatnya kurang, kita bisa klik di sini. Nanti di bagian check number itu kayak kita bisa diklik gitu sih. Gitu. Jadi dia akan muncul semua rinciannya dari bonus Unilevel, kemudian Fast start kalau emang enroll start living, kemudian kalau emang ranknya udah lebih tinggi mungkin ada generation leadership gitu-gitu sih. Atau ER enrollment bonus. Kalau yang emang enroll 100 PV langsung ER. Betul, terus ada bonusnya. ER lagi di bulan berikutnya, dia akan dapat tambahan $15 gitu. Yes. Sudah? Sudah. Oke. Kita langsung ke pertanyaan. Oke. Kita scroll up dulu berarti ya. Yes. Poin hadiahnya Valvok. Oke, mau tanya. Ini ada dari Ibu Citra kayaknya. Untuk dapat informasi yang terbaru yang diupload oleh YL Indonesia, apakah berpengaruh dengan bahasa yang digunakan? Tidak sih, tidak berpengaruh Bu. Jadi kita selalu update-nya di website yang misalnya bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi mereka harus bersamaan gitu terupdate-nya. Jadi nggak mungkin misalkan yang Inggris lebih duluan, yang Indonesia belakangan, nggak sih gitu. Dari Ibu Meva, berapa bulan stop IR ya supaya nggak hangus poinnya? Ketika udah stop IR, otomatis poinnya langsung hangus, kan nggak punya template-nya lagi Bu gitu. Jadi biasanya sih kalau 2 bulan dia nggak IR, itu dia poinnya akan nge-freeze. Jadi kayak dia muncul nih di virtual office-nya, tapi nggak bisa kita pakai. Tapi ketika udah 3 bulan berturut-turut, dia nggak IR, dia biasanya akan template-nya terhapus, dia otomatis poinnya hilang. Oke, ini relate sih dengan pertanyaan Ibu Lia. Kalau dari join belum IR lagi, tetap bisa dipakai nggak poinnya? Misalnya di bulan ketiga join. Kalau join belum IR lagi tetap. Kalau misalkan belum pernah join IR, terus dia baru join, berarti kan poinnya baru dapat bulan pertama. Jadi dihitung sampai 2 bulan berturut-turut baru bisa dipakai. Iya, betul. Ya. Nah, pesan dari Bu Cynthia Yahya nih, jangan lupa ditukar. Tadi untuk Inces Moana ya, tanggal 15 ini ada yang mau hangus. Nanti kita sampaikan sama Inces Moana ya Bu ya. Dari Bu Uwi, punya member saya 3 bulan, nggak IR berturut-turut, poinnya hangus. Yes. Jadi bahasa kalbunya, jika ada rencana untuk nggak IR, poinnya pakai dulu sih. Baik nggak sih kita ini? Daripada hangus cuma-cuma yang udah dikumpulkan dari berapa bulan sebelumnya gitu kan sayang ya Bu. Jadi mendingan kalau memang ada keinginan untuk stop dulu IR-nya dan punya poin, lebih baik ditukarkan terlebih dahulu gitu. Oke, relate juga dengan pertanyaan Bu Tina, mau tanya jika lebih 3 bulan tidak IR, terus bulan berikutnya IR, poinnya hangus ya. 5 bulan tidak IR, lalu bulan ke-6 IR, lalu dicek di VO, poin 10 bulannya hangus. Apakah seperti itu yang terjadi? Iya, kan tadi. Pokoknya dia akan hangus ketika 3 bulan berturut-turut itu tidak IR, dia langsung hangus poinnya. Nanti pas pada saat misalkan let's say bulan ke-4 atau bulan ke-5 baru IR, ya dia akan mulai lagi dari awal 10% lagi. Jadi bukan melanjutkan 20% gitu. Dari Ibu Widya, memberku mau tukar poin tidak bisa. Kenapa ya? Terakhir order bulan Agustus 2020. September, Oktober, November, udah Desember, udah kelewat Ibu. Kelewat. Biasanya dia nge-freeze sih Bu. Itu kalau emang jadi kayak harus kayak ibaratnya diaktifkan kembali dulu IR ya, baru si poinnya itu bisa. Atau mungkin bisa jadi juga ini template-nya sudah terhapus. Jadi hangus dia poinnya. Jadi tergantung beberapa hal ya. Template terhapus belum. Terus ternyata kalau udah lewat dari 2 bulan akan nge-freeze gitu. Kalau template-nya masih ada, mudah-mudahan ketika aktif lagi IR-nya poinnya muncul lagi. Betul. Gitu ya. Bisa dipakai. Kemudian senior star nggak butuh lag, tapi kalau mau senior star silver bound, which is akan berakhir di Desember ini, butuh 2 kaki masing-masing 200 OGV.
betul. Ya. Untuk level 1 yang tidak IR, apakah bisa qualified untuk uprank? Bisa. Selagi level 2-nya ke bawah, lurus, sampai mendalam, OGV-nya mencukupi. Oke. Kalau waktu enroll Basan dipilih Indonesia, apakah bisa diubah pengaturannya? Tadi udah kita tunjukin. Bisa. Semoga menjawab ya, Bu Steph. Bisa. List barang yang bisa di-redeem bisa dilihat di mana? Tadi kita udah kasih tahu. Kalau di Virtual Office sebenarnya ketika masuk di menu order standar, yang ada logo kayak pita ungu, itu yang bisa di-redeem. Jadi ujungnya pita itu kan suka digunting-runcing gitu tuh, Bu. Iya. Nah, kalau produk ada logo pitanya itu bisa di-redeem. Atau misalkan bisa cek juga di order form. Di order form biasanya ada pitanya juga gitu. Oke, thank you ya. Video training bisa diakses di YouTube yang Living Indonesia. Oh, ini tadi kalau yang di VO nggak nemu, nyari di YL Central sebelah mana? Tadi ya udah ya, di YL Central. YL Central tuh masuknya ke menu member resources tadi. Pusat informasi member. Kalau bahasa Indonesianya, member resource. Kalau bahasa Inggrisnya ada tab YL Central, diklik di situ. Oke, ini mau tanya poin Oilholic. Mulai Senin depan ya, Ibu ya. Senin. Kalau melihat akun yang udah inaktif, ada kan tadi ya di report. Hanya ada yang about to go inactive aja. Iya. Mungkin cari yang inaktif 11 bulan atau inaktif 12 bulan. Iya. Oke. Jadi dibikin detail, dicarilah detailnya gitu. Yes. Pelanggan retail itu apa ya, Bu? Di Indonesia nggak ada. Nah, semuanya konsumen harus jadi member. Kemudian dari Ibu CHY, Ibu Cici kali ini namanya. Mohon info untuk perbedaan sponsor. Tadi formnya ada di member resources juga. Dia di part yang getting started itu atau memulai. Itu ada form perubahan sponsor dan enroller. Paling syaratnya tuh yang bisa request adalah current enroller atau account holder. Terus paling tambahan juga kalau misalkan melakukan perpindahan, mau melakukan perpindahannya tuh di kayak akhir bulan, atau misalkan member baru terdaftar di akhir bulan, terus mau dipindahin, memang kan sebenarnya syaratnya 5 hari ya Bu, untuk bisa pindahin sponsor enroller yang masih bisa dibantu oleh member service. Tapi kalau misalkan kayak kasusnya di pendaftaran di akhir bulan, mau request-nya di awal bulan, itu sih kita nggak suggest di 5 hari pertama itu, karena itu akan affect ke commission dari upline-nya. Jadi better sih di atas tanggal 7 atau setelah komisi cair atau komisi keluar baru bisa request untuk perpindahan sponsor enrollernya gitu. Oke. Kak, seandainya kita sudah melakukan SO tadi malam, terus karena suatu dan lain hal mau cancel, caranya gimana? Oke, udah SO, satu dan lain mau cancel gimana? Kita harus cek dulu sih, Bu. Itu kalau itu emang harus menghubungi kita, karena kita harus cek ke bagian operation, kita harus cek ke bagian pengiriman, apakah pengirimannya memang masih bisa dibatalkan atau sudah tidak bisa dibatalkan lagi gitu. Kalau udah sampai di kurir? Ya, mohon maaf. Tidak bisa nggak ya? bisa. Oke. Kalau pengiriman belum sampai sudah 1 minggu, kita follow up langsung ke yang Living Indonesia atau ke pengiriman JNE. Tadi langkah pertama cek melalui VO. Statusnya gimana? Statusnya udah gimana? Itu terupdate di situ. Kalau ada keraguan, boleh hubungin betul. member service. Nanti kita langsung kontak ke bagian operation dan kurirnya kita gitu. Order dari tanggal 2 kemarin, kemudian di trace udah sampai tanggal 7 di kota saya, tapi saya tidak terima hingga saat ini, harus gimana? Ini boleh telepon ya? Boleh telepon atau email. Karena udah lewat dari 5 hari ya. Ongkir redeem bisa potong komisi? Tidak bisa. Ongkir redeem kalau memang punya komisi bisa sih. Ongkir redeem. Oh, dia biaya shippingnya kan? Untuk redeem biaya shippingnya. Biaya shippingnya bisa pakai. Yang masih punya komisi di account-nya. Bisa. Untuk tracking orderan, statusnya hanya terkirim ya, Bu? Tidak ada keterangan paketnya sudah sampai daerah mana? Mau lihat udah sampai daerah mananya tadi harus login dulu. Kalau yang di Virtual Office dia pasti keterangan cuman kayak status terkirim, tapi kita harus ngeliat detailnya dengan masuk ke website tadi tracking yang pakai nomor airway bill tadi. Dia akan kelihatan nih, misalkan baru sampai di gudang, udah dikasih ke kurir, udah sampai di kota mana, delivered gitu-gitu, semua detailnya ada di website yang tadi. Kalau di VO, My account, tab yang paling bawah, My account, terus My order history. Buka nomor ordernya, ada nomor airway bill, login ke situ. Nanti ada detailnya. Udah sampai daerah mana. Aku join member Maret, IR pertama Mei, IR kedua November. Bagaimana poinnya, Mbak?
yang IR pertama Mei itu masih bisa dipakai nggak? Dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Novembernya berarti nggak ada IR dong? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti otomatis poinnya itu template sudah dihapus. Jadi yang Mei ya. Yang November masih nggak? Masih November ya? masih. Tapi Desember ini belanja dulu. Iya, belanja dulu. IR, Nanti langsung baru bisa dipakai betul. besoknya. Akun yang direaktivasi sudah berhasil apa belum? Biasanya langsung masuk ke My Organization kalau misalkan emang sudah terreaktivasi ya akunnya gitu. Dia akan langsung masuk ke organisasi kita. Dia ada di level keberapanya itu akan kelihatan sih. Kemudian untuk level 1, seseorang yang tidak ingin disebut namanya ya. Untuk level 1 yang tidak IR apakah bisa qualified untuk up rank? Bisa Ibu, tapi level 2 dan ke bawahnya OGV-nya harus memadai sesuai persyaratan kualifikasi naik rank-nya atau maintain rank-nya ya. Itu kemudian ada teleponnya kemana? nomor telepon ada loh di website kita tuh dari bagian bawah ada yang bagian hubungi kami atau contact us. Ayo Ibu Dista, di scroll ke bawah ya. Ada kok. Nah, Alamat check my email juga commission ada. itu tabnya di my account Ibu Ririn Gioveli. Dari Ibu Lisya, di VO saya ada kredit 102.000 di bulan Juli 2020, tapi saya tidak gunakan. Bulan ini udah 0 angkanya. Gimana itu ya, Bu? Apa gimana dia? Di Juli 2020 ada account kredit 102.000. Oke. Tapi bulan ini, Desember ini, udah 0 angkanya. Kemana itu perginya? Oke, itu biasanya ada kalau misalkan kayak adjustment, karena ada salah satu downline yang misalkan yang return atau apa, itu pasti akan ada correction, atau bisa juga ada order yang sedang menggantung. Jadi, kalau misalkan ada order yang sedang menggantung payment-nya, terus kalau kita punya account credit, biasanya account credit yang di VO itu jadi seperti tidak terbaca. Tapi kalau misalkan kita lihat di sistem kita, kalau memang benar karena itu, masih bisa sebenarnya masih ada sih kredit itu. Jadi itu bisa menghubungi kita lah biar kita bisa hubungi saja detail. tim member service kita ya Ibu Lisya. Cara reaktivasi tadi ada di e-form, di member resource. Member resource, betul. Di bagian conduct corner itu juga ada, atau di getting started juga ada distributor agreement-nya di situ. Reaktivasi bisa sekalian order pakai di e-form. Enroll new member via VO aja. Iya. Oke, Bu Ira ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Reaktivasi itu membangunkan kembali member kita yang sudah drop account. Kemudian kalau enroll seperti biasa, kita input datanya, KTP-nya, dan sebagainya. Fitur untuk hitung estimasi ongkir enggak ada, adanya flyer informasi. Jadi kita bisa prediksi beratnya berapa. Iya, karena di price list sebenarnya ada sih berat dari masing-masing produknya kita. Jadi sebenarnya bisa kita ya simulasi sendiri dari misalkan mau beli peppermint 10 atau apa itu tinggal dikali 10 dikali ya. 10, betul. Terus dikirim ke zona mana, semuanya ada sih di situ. Bisa dihitung. Seperti yang Ibu udah Cynthia lakukan, dihitung secara manual. Betul. Fitur untuk hitung estimasinya di VO-nya belum ada. Tapi informasinya ada. Yes. Kemarin member saya pesan PEP, cek di VO statusnya menunggu dikirim, tahu-tahu paketnya udah sampai rumah. Gimana tuh? Itu berarti belum sempat diupdate, tiketnya udah sampai. Yes, betul. Lebih senang yang begini atau yang begitu? Iya, betul. Oke, baik pertanyaannya. Memperkaya khazanah pengetahuan ke yang livingan? Ke yang living. Harusnya iya ya? Iya. Betul. Kita juga semakin kaya ya. Betul. Dengan adanya pertanyaan dari kakak-kakak member semua. Oke. Suka beda jauh, Bu, hasil hitung manual dengan yang muncul di sistem. Jadi bingung. Jadi mungkin coba diamatin bedanya ada di mana. Sometimes cara kita menghitung mungkin belum begitu pas dengan realitinya. Iya, biasanya mungkin suka beda jauh tuh dia ada hadiah PV promo atau dapat loyalty gift. Itu kan biasanya di rincian order tuh masih belum terlihat gitu kalau kita baru add template itemnya doang gitu. Jadi hitunglah sampai dengan jumlah hadiah-hadiahnya juga untuk sisi beratnya gitu. Karena hadiah itu juga punya berat sendiri. Yang akan diakumulasi dengan berat total orderan pembelanjaannya. Kita. Mungkin itu yang terjadi, Ibu Cynthia. Oke, luar biasa. Yes, kita sampaikan ke pihak terkait untuk fitur
hitung estimasi, but anyway ketika ada produk-produk yang nggak terhitung, hasilnya juga nggak akan akurat. Jadi Betul. kita harus make sure bahwa kita sudah menghitung semua Semuanya. yang akan ada di dus itu, di packaging yang dikirimkan. Betul. Ini idenya brilian, kita coba sampaikan ya untuk melihat nanti development-nya bisa Seperti dilakukan apa. seperti apa. Thank you idenya Bu Cynthia Kartika yang sudah bergabung bersama kita. Oke, apakah masih ada pertanyaan di sore hari yang akhirnya cerah ya, daerah Kuningan dan Alhamdulillah. sekitarnya. Kita menikmati matahari sore. Saya akan counting down. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih atas atensinya dan waktunya sudah menemani kita di kelas hari ini. Silakan disampaikan kepada timnya apapun yang didapatkan dari materi hari ini. Rekamannya akan segera kita taruh di YouTube yang Living Indonesia. Jangan lupa Selasa dan Kamis depan kita kehadiran 2 narasumber yang luar biasa yang terkait dengan girah dan semangat teman-teman untuk berbisnis dengan MLM beneran secara dan benar juga ya. Etika-etika terkait dengan regulasi ataupun hukum-hukum berdagang secara syar'i. Oke. Menarik banget sih itu kayaknya minggu depan. Kayaknya harus Selasa dan join. Kamis ya. Ditunggu pengumuman dari kita bisa bergabung di link yang mana. Salah-salah kata mohon dimaafkan dari kita berdua. Mohon maaf lahir dan batin. Semua itu pasti nggak sengaja. Semoga diampuni oleh Yang Maha Kuasa kalau ada kesalahan-kesalahan yang menyinggung perasaan atau apapun itu. Baik, sampai jumpa. Selamat sore Indonesia. Bye-bye. Assalamualaikum.